Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada hari ini dimanapun Anda berada, kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Saya mendorong kepada kita semua, di tengah kesibukan kita, mari kita luangkan sejenak waktu-waktu ini untuk bisa bersekutu bersama-sama, menyatukan hati dan roh kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hadirat-Nya meski di tengah situasi yang sangat sibuk. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita akan memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman, dan di akhir daripada ibadah ini, kita akan bersyafaat bersama-sama, meminta kasih karunia Tuhan bekerja atas hidup kita, kuasanya mengalir supaya sesuatu yang besar terjadi atas kehidupan kita semuanya. Mari kita membuka di dalam doa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Bapa pada saat ini menghadap hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau dikenyangkan, dipuaskan sehingga rohani kami terus dapat bertumbuh ya Bapa. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau sejenak menghampiri Engkau. Kami mau sejenak menaikkan sembah dan pujian kami. Dan dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang beracara di antara kami. Kami mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, pada saat ini kita masuk dalam ibadah tengah minggu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dalam pujian. Kita mengangkat satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan bersama-sama. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan membawa sebuah aroma persembahan yang wangi di hadirat Tuhan. Dia disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kita, dan kita juga disegarkan melaluinya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya beri judul firman Tuhan kita adalah ketika Yesus menampakkan diri. Setelah Dia bangkit, hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia menampakkan diri ke beberapa orang. Dia menampakkan diri kepada para murid.
Masih ada sekitar 40 hari yang dia lakukan di muka bumi ini untuk bisa melayani orang sebelum dia benar-benar terangkat ke surga. Selama 40 hari itulah Yesus memiliki misi dan tujuan ketika dia menampakkan diri kepada orang-orang yang dia kasihi. Ada beberapa alasan mengapa Yesus harus menampakkan dirinya kepada mereka. Alasan yang bisa kita ambil dari Alkitab yang pertama adalah tentu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Untuk membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan seperti ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dia mau menunjukkan dirinya bahwa ia hidup. Membuktikan bahwa ia bangkit dari kematian. Alasan yang kedua mengapa ia perlu menampakkan diri adalah untuk membuktikan bahwa isu mengenai mayat itu dicuri adalah sebuah kebohongan. Ketika para penjaga kubur tahu bahwa batu itu terguling dan mereka melihat bahwa tidak ada mayat, mereka ketakutan. Lalu mereka melaporkan kepada para pemuka agama pada saat itu. Mereka bercerita kepada imam-imam kepala dan para tua-tua bersepakat untuk menyuap mereka dan memberikan sebuah berita kebohongan bahwa mayat itu dicuri. Dikatakan di Matius 28 ayat 13 dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi ada sebuah konspirasi di mana mereka mau mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Maka dengan dia menampakkan diri, semua kebohongan itu sesungguhnya sudah selesai dan tidak bisa terbukti karena mayat yang hilang itu bangkit. Dia menampakkan dirinya dan berkata bahwa berita itu adalah sebuah kebohongan. Lalu alasan yang terakhir yang bisa kita lihat dari Alkitab untuk membuktikan bahwa ucapannya adalah sebuah kebenaran. Saat Yesus melayani, dia pernah berkata bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia menampakkan diri kepada para murid, dia sedang berkata bahwa perkataanku adalah benar. Perkataanku adalah sesuai dengan firman Tuhan. Perkataanku tergenapi. Dikatakan di Lukas 24 ayat 6-8 seperti ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Menarik bukan? Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Ketika dia masih melayani. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi ketika hal ini adalah sangat jelas dan sangat penting untuk kita bisa pegang jemaat Tuhan. Ketika kita mengingat tiga hal ini, seharusnya kita sudah bisa mengalami sebuah sukacita yang besar. Bahwa dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup. Dia menampakkan diri untuk memberitahu bahwa informasi itu adalah kebohongan. Dia tidak pernah dicuri karena dia bangkit dari kematian. Dan tentu saja ketika dia menampakkan diri, dia mau memberitahu bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang benar, berkuasa, dan bisa tergenapi. Apalagi yang perlu engkau ragukan daripada pelayanan Yesus? Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa menolong kita semua. Namun hari ini fokus saya bukan kepada itu saja. Kita akan melihat apa yang terjadi ketika dia menampakkan diri ke beberapa orang. Ketika kita belajar dalam perjanjian baru, di dalam pelayanannya, dimanapun Yesus berada, dia pasti melakukan sesuatu yang besar terjadi. Dia pasti melakukan sesuatu yang bisa membawa dampak yang besar kepada kehidupan seseorang. Bahkan setelah dia bangkit, menemui orang-orang, kita bisa melihat
sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan mereka yang ditemui. Dan itu yang terjadi bisa juga terjadi juga dalam hidup kita. Apa yang terjadi kepada beberapa orang nanti, kita imani bahwa Yesus juga sanggup menampakkan dirinya buat kita semua. Apa yang terjadi setelah mereka bertemu dengan Yesus? Yang pertama yang bisa kita lihat dalam kitab Yohanes, bahwa setelah dia bangkit, untuk pertama kalinya dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita baca bersama-sama di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai kepada 18. Dikatakan seperti ini, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita berhenti dulu sejenak di sana, lalu nanti kita lanjutkan. Jemaat Tuhan, kondisi yang dialami oleh Maria Magdalena yang sudah kita baca tadi adalah kondisi sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Ketika pagi-pagi dia datang, dia melihat batu itu terguling. Dia ketakutan, lalu lari memberitahu kepada para murid. Petrus datang, kemudian dia juga melihat bahwa tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Ketika semua para laki-laki yang datang ke kubur itu pergi, Maria Magdalena tetap ada di sana. Dan ketika Maria Magdalena ada di sana, tiba-tiba suasana hatinya menjadi sedih. Dia menangis. Dia menangisi karena dia tidak bisa menemukan lagi di mana Yesus. Yesus benar-benar hilang. Tubuhnya tidak ada di sana. Dia tidak bisa menemukan Yesus. Dan itu membuatnya sangat sedih. Membuatnya sangat terpukul. Membuat dirinya sangat kehilangan Yesus itu. Bahkan tadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa saat dia menangis, saat dia merasa kehilangan, dia sampai tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di sekitarnya. Bahwa dia tidak bisa menyadari bahwa ada Yesus yang sesungguhnya melihat saat Maria Magdalena menangis. Kalau kita merenungkan apa yang terjadi pada Maria Magdalena pada saat itu, sesungguhnya juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal bisa membuat kita menangis, membuat kita bersedih, membuat kita bisa merasa kehilangan, membuat merasa sukacita kita itu pergi, dan kita terpuruk dengan sebuah kesedihan yang berat. Dalam kesedihan yang berat itu, seringkali kita juga merasakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk bisa menjalani kehidupan kita seterusnya. Dan kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada Yesus di sekitar kita. Kita perlu hati-hati jemaat Tuhan. Jangan sampai ketika kita bersedih hati, kita lupa bahwa ada Yesus di sekitar kita. Nah, saat Maria Magdalena pada saat itu bersedih, dan dia tidak menyadari bahwa ada Yesus di situ, lalu akhirnya Yesus menampakkan dirinya, memberitahu, membangunkan, lalu mengembalikan emosi dan pikiran daripada Maria Magdalena. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Itu yang saya maksud tadi. Dia tidak menyadari bahwa orang yang sedang berbicara dengan dia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Kemudian dia menyadari. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Ayat 15 sampai kepada 18 adalah peristiwa yang pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia berusaha berbicara, tetapi Maria Magdalena pasti tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Namun setelah dia memanggil namanya, maka Maria Magdalena menjadi sadar bahwa itu adalah Yesus. Dia menjadi sadar bahwa itu adalah Yesus yang ia cari. Dan setelah dia menyadarinya, dia berusaha memegang Yesus. Dia berusaha untuk menahan Yesus. Dia berusaha untuk mengendalikan Yesus supaya Yesus tidak pergi lagi, hilang lagi. Dia tidak mau kehilangan Yesus lagi. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Yang pertama yang bisa kita lihat bahwa Yesus menyesuaikan kembali emosi dan pikirannya. Yesus memulihkan pikiran dan emosinya. Ketika saya berbicara memulihkan emosi, karena pada saat itu Maria Magdalena bersedih hati. Dia menangis sampai dia tidak menyadari bahwa Yesus ada di sana. Yesus memulihkan emosinya dari keadaan yang sangat terpuruk sehingga dia tidak bisa melihat sebuah pengharapan lagi dalam kehidupannya. Dia bersedih dan menangis sampai-sampai dia tidak bisa menyadari bahwa Yesus ada di sana. Lalu kemudian pikirannya juga dipulihkan oleh Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita berkata Maria Magdalena memegang Yesus, Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan untuk mengendalikan supaya Yesus tidak boleh kemana-mana. Dia meminta supaya Yesus melakukan apa yang ia ingini. Lalu Yesus berkata, "Jangan lakukan itu. Aku belum pergi kepada Bapa. Jangan engkau mengendalikan saya." Dia hendak mengembalikan cara berpikir yang salah itu supaya Maria Magdalena bisa dipulihkan, supaya Magdalena bisa mengalami hal yang lebih baik. Seringkali dalam hidup kita, emosi dan tindakan kita menjadi sangat kacau balau. Maka disitulah Yesus mau menampakkan dirinya kepada kita semua untuk memulihkan kita. Hari ini, di bagian awal ini saya memberitahu kepada seluruh jemaat bahwa Yesus mau menampakkan diri kepadamu. Dia mau memulihkan cara berpikirmu yang salah oleh karena sebuah emosi. Dia mau mengembalikan kesedihanmu itu menjadi sebuah sukacita. Dia mau berurusan dengan engkau sehingga setiap emosi yang tidak baik itu dapat dipulihkan olehnya. Emosi dan pikirannya diperbaharui. Yesus tidak mau Maria Magdalena terus menangis. Dia mau supaya Maria Magdalena bersukacita atas kebangkitannya. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur ada Yesus yang mau datang kepada kita, mengubah cara berpikir kita dan emosi kita yang tidak baik. Emosi kita yang sedih itu dia mau pulihkan. Selain daripada itu, apa yang terjadi saat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Yesus juga memperbaharui tujuan hidupnya. Yesus memperbaharui apa yang menjadi tujuan hidup Maria Magdalena. Kita semua tahu bahwa Maria Magdalena adalah seseorang yang menjadi pengikut Kristus yang setia. Namun, tidak boleh hanya sampai di sana. Yesus memberikan tugas yang baru kepada Maria Magdalena. Yesus memberikan sebuah tugas untuk pergi dan memberitakan mengenai kebangkitannya. Dan dia pergi dan dia memberitahu para murid. Maria Magdalena menjadi taat dan dia memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Yesus memerintahkan Maria Magdalena untuk bisa mewartakan kebangkitan Tuhan. Dan kemudian Maria Magdalena menemukan tujuan hidupnya yang baru untuk pergi dan memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan, kesedihan bisa membuat kita tenggelam dan kehilangan arah tujuan. Ketika Yesus menampakkan diri, Ia mau supaya kita memperbaharui tujuan hidup kita. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus mau menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus mau membawa kita kepada tujuan ilahinya. Maukah engkau berjumpa dengan Yesus ketika engkau bersedih? Karena sesungguhnya Dia ada di sekitarmu. Bukalah matamu ketika engkau sangat bersedih. Dia sedang menanti engkau untuk datang kepadanya, karena Dia sudah
menghampirimu. Dia akan melayani engkau dan memulihkan hatimu yang penuh dengan kesedihan itu. Hari ini Tuhan bersedia menampakkan dirinya kepada engkau untuk mengembalikan pikiran dan perasaanmu yang penuh kesedihan itu, untuk memberitahukan bahwa Allah memiliki sebuah tujuan yang baru dan indah dalam hidupmu. Jadi ketika peristiwa hidup membuat kita bersedih dan menangis, Ia mau menampakkan dirinya kepada kita supaya kehidupan kita bisa diperbaharui dan kita bisa berdiri serta berkata bahwa ada Yesus yang sanggup menyertai kehidupanku. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada kita semua, Ia akan memulihkan emosi kita dan memperbaharui tujuan Allah dalam hidup kita. Dia mau mengembalikan, Dia mau memberikan sebuah arahan, jalan mana yang harus kita ambil, langkah mana yang harus kita lanjutkan atau perlu kita hentikan. Dia akan memberitahukan kepada kita saat Dia menampakkan diri. Berikutnya, apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri? Para murid bertemu dengan Yesus secara pribadi. Setelah berjumpa dengan Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22 berkata seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, para murid-murid merasa ketakutan. Mereka hidup dan bersembunyi dalam ketakutan. Mereka semua takut terhadap para penguasa Yahudi. Tadi dikatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sini dapat digolongkan menjadi beberapa hal. Bisa terjadi yang pertama kepada para penguasa. Mereka takut para penguasa itu menangkap mereka karena mereka berhasil menghukum, menghakimi Yesus, dan kemungkinan besar mereka akan melanjutkan dengan menangkap para pengikut-pengikutnya, para murid-muridnya. Maka mereka bersembunyi. Lalu mereka juga takut kepada para tentara Romawi. Para tentara Romawi yang terus berjaga-jaga untuk memastikan bahwa para pengikut Yesus itu tidak akan memberontak. Memastikan bahwa bahwa para pengikut Yesus itu tidak akan melakukan keributan setelah Yesus, pemimpin mereka itu, dihakimi dan dihukum. Para tentara itu bisa saja menangkap mereka kapanpun, karena ketika mereka merasa bahwa pengikut Yesus ini melakukan sebuah kesalahan dan menimbulkan sebuah pemberontakan, para murid terus ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka takut karena pemimpin mereka telah mati dan mereka seperti kehilangan arah. Para murid bersembunyi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mereka hidup dalam sebuah ketakutan. Mereka mengunci pintu mereka supaya tidak ada orang yang bisa menemukan mereka, supaya tidak ada orang yang bisa menyadari keberadaan mereka. Bukankah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan, di mana mereka takut lalu mereka bersembunyi? Tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan, hanya bersembunyi. Di tengah ketakutan itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jemaat Tuhan, perjalanan kehidupan kita seringkali juga membawa kita kepada sebuah ketakutan dan membawa kita kepada sebuah persembunyian. Kita bisa seringkali berkeputusan untuk memilih bersembunyi dan menjadi takut. Ketakutan akan mencengkram ketika kita merasa sendiri dan tidak berdaya. Itulah yang dirasakan oleh para murid. Para murid pada saat itu merasa sendiri. Mereka memang berkelompok, tetapi di tengah kelompok itu mereka merasa sendiri karena dunia pada saat itu menyerang mereka. Dunia pada saat itu mencari mereka, mengucilkan mereka, mencari untuk bisa dihakimi dan dicela. Mereka merasa sendiri.
Lalu juga mereka merasa tidak berdaya karena kuasa yang mereka lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak bisa mereka lihat lagi, karena seolah-olah Yesus itu tidak berkuasa lagi. Dulu yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan seterusnya, kuasa itu sekiranya hilang dan tidak bisa mereka rasakan lagi. Mereka merasa tidak berdaya. Itulah yang membuat mengapa mereka takut, karena mereka merasa sendiri dan mereka tidak berdaya. Hari ini jika ada sebuah hal yang membuat engkau takut, engkau harus ingat bahwa Yesus hendak datang kepadamu, menghilangkan rasa perasaan bahwa engkau sendiri. Ada Dia yang mau mendatangi engkau dan menolong engkau. Jangan merasa bahwa engkau tidak berdaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Dia sanggup memberikan itu kepadamu. Dia mau menampakkan diri. Apa yang terjadi saat Yesus menampakkan diri kepada para murid? Yesus menunjukkan hadiratnya. Dia menunjukkan kehadirannya. Ayat 19 diberitahukan kepada kita tadi bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Di saat pintu terkunci, mereka bersembunyi di suatu ruangan yang tidak ada banyak orang tahu. Dan Yesus datang secara mujizat. Yesus datang memanifestasikan kehadirannya secara dahsyat. Dalam hidup kita memerlukan hadirat Tuhan. Bukan hanya penyertaan yang Tuhan yang bisa kita rasakan setiap hari. Terkadang ada waktu momen di mana kita bisa menikmati kehadirannya secara pribadi. Di mana kehadirannya sanggup membuat kita meneteskan air mata. Kuat sehingga mungkin kita merasa bulu kuduk kita berdiri. Karena ada sebuah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang dahsyat mendatangi kita, menemui kita. Apa yang terjadi? Yang kedua, setelah Yesus menampakkan diri para murid, Dia memberikan damai sejahteranya. Yesus berkata kepada mereka, Yesus berbicara kepada mereka, damai sejahtera buat engkau. Pada saat itu para murid membutuhkan perkataan Yesus. Mereka merindukan perkataan Yesus. Bukan hanya kehadirannya, tetapi sebuah perkataan yang penuh kuasa itu dirindukan oleh para murid. Dan seketika itu juga saat Yesus datang, Dia berkata bahwa damai sejahtera buat kamu. Jemaat Tuhan, di tengah kesulitanmu, di tengah rasa takutmu, ketika engkau bersembunyi, Dia mau berbicara kepada engkau. Dia masih bisa berbicara kepada engkau. Sebuah perkataan yang berkuasa, sebuah perkataan yang membawa damai sejahtera, sebuah perkataan yang melegakan hatimu, sebuah perkataan yang membuat engkau menjadi tenang kembali dan tidak menjadi takut. Perkataannya penting buat kita di tengah kesukaran kita. Perkataannya penting buat kita di tengah kesulitannya. Maukah engkau mendengarnya saat engkau dalam ketakutan? Dia bukan hanya memberikan kehadiratnya, Dia bukan hanya melepaskan damai sejahteranya, tetapi juga Dia memberikan kuasanya. Di ayat 22 dikatakan tadi, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini berbicara mengenai kuasa. Ketika mereka merasa tidak berdaya karena Yesus mati dan Yesus hilang, Yesus memberikan sebuah kuasa kepada mereka. Sebuah kuasa melalui Roh Kudus. Sebuah kuasa supaya mereka bisa mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang Yesus maksudkan. Kuasa untuk mengalahkan setiap ketakutan. Sebuah kuasa untuk bisa memampukan kita berjalan dalam kebebasan. Sebuah kuasa yang memampukan kita mengalami kemenangan. Engkau membutuhkan kuasa itu saat engkau takut. Kuasa itu sanggup mengangkat engkau. Kuasa itu sanggup membela engkau. Kuasa itu sanggup menolong engkau. Hari ini Yesus mau menampakkan dirinya. Dia mau memberikan hadiratnya. Dia mau berbicara dan melepaskan damai sejahtera. Dan Dia juga mau kita menerima kuasa melalui Roh Kudus. Itu yang terjadi pada saat Yesus bertemu dengan para murid. Jika engkau sedang takut dan dalam tekanan, lihat sekitarmu. Yesus ada di sana, hendak memberikan damai sejahteranya, hendak memberikan hadiratnya yang kuat, dan juga hendak memberikan kuasanya. Yang paling kita butuhkan saat kita takut dan bersembunyi adalah suara Tuhan, kuasa Tuhan, dan kehadiran Tuhan.
Bilangan 6 ayat 26 berkata seperti ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mazmur 29 ayat 11 dari terjemahan yang lain. Ia akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Ia akan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Jadi jemaat Tuhan, ketika Yesus menampakkan diri, Ia akan memberikan damai sejahtera dan kuasa untuk mengalahkan setiap ketakutan kita. Maukah engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi saat engkau takut? Yang terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yang ketiga, Thomas bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28 berkata seperti ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke siku. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia ragu dengan perkataan orang-orang yang pada saat itu. Dia ragu bahwa Yesus bangkit. Dia ragu bahwa Yesus menampakkan diri. Karena dia melihat dengan mata kepalanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus sangat menderita. Bahkan Yesus mati secara manusia, secara jasmani. Dia dikubur, dia ditutup. Jadi dia meragukan. Dia mau melihat Yesus sendiri kalau memang dia benar-benar bangkit. Dia mau merasakan sendiri tangannya, lambungnya, kakinya kalau memang dia benar-benar hidup. Thomas tidak percaya. Thomas hidup dalam keraguan. Thomas hidup dalam ketidakpercayaannya terhadap berita teman-temannya itu. Dia masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia ragu terhadap kebangkitannya. Kita perlu hati-hati dalam kehidupan ini. Mungkin kita masih memiliki iman kepada Tuhan penolong. Namun seringkali ada rasa keraguan. Apakah Yesus sanggup menolong kita? Apakah Yesus sanggup mengeluarkan kita dari permasalahan kita? Kita memang beriman. Kita masih beribadah. Kita masih berdoa. Tetapi ada sebuah keraguan kecil yang ada di dalam hati kita mengenai kuasa Tuhan. Jika kita mengalami itu hari ini, Yesus mau membetulkan perasaan kita. Yesus mau supaya tidak ada lagi keraguan dalam hati kita seperti Thomas. Tuhan tidak mau, Yesus tidak mau bahwa Thomas dalam sebuah keraguan. Maka 8 hari setelah dia menampakkan diri kepada para murid, dia masih mau datang lagi khusus buat Thomas. Jemaat Tuhan, dia mau menampakkan diri buat kita semua. Supaya kita tidak ada lagi keraguan terhadap dia. Supaya tidak ada lagi keraguan kepada kuasanya, supaya kita tidak ragu lagi bahwa dia sanggup menolong kita semuanya. Kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang diberkati. Namun, kekhawatiran bisa merampok kita dari janji Tuhan itu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa Yesus, kita tahu bahwa Yesus memberikan kita berkat. Namun, keraguan itu bisa membuat kita mengambil jalan yang lain. Kita tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Namun seringkali ada orang yang berkeputusan karena dia ragu untuk mencari alternatif untuk menyembuhkannya. Banyak orang tahu bahwa Yesus sanggup memelihara. Namun karena sebuah keraguan kecil, mereka mencari pekerjaan yang lain, tambahan, sehingga mereka meninggalkan persekutuan dari gereja dan sebagainya. Keraguan kecil itu perlu diselesaikan. Keraguan kecil itu perlu diatasi melalui perjumpaan dengan pribadi. Apa yang terjadi ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan? Thomas akhirnya menjadi percaya. Thomas akhirnya bisa menerima bahwa Yesus benar-benar hidup. Hari ini saya mendorong buat kita semua. Di tengah keraguan-raguanmu,
ketika hidup menghimpit engkau dan engkau menjadi ragu terhadap kuasa Tuhan, izinkan dia menampakkan diri kepadamu. Izinkan dia bertemu dengan engkau, sehingga engkau bisa mengalahkan setiap keraguanmu, supaya engkau bisa menang atas keraguanmu. Ketika Thomas bertemu dengan Tuhan, keraguannya diubahkan menjadi percaya, sehingga dia bisa berkomitmen untuk terus melayani Tuhan. Dan sejarah mencatat bahwa akhir daripada kehidupan daripada Thomas adalah dia menjadi salah satu pekabar Injil misionaris ke Suriah, Persia, dan berakhir di India Barat. Thomas mati secara martir dan menjadi misionaris yang paling dikenang di negara India. Maka dari itu, oleh karena sebuah pertemuan dengan Tuhan, keraguan yang ada di dalam hati Thomas itu diubahkan menjadi sebuah percaya yang sangat kuat, dan itu menjadi bekalnya untuk melayani Tuhan terus di masa-masa yang akan datang. Saya percaya Yesus sanggup menampakkan dirinya kepada Anda semuanya di saat Anda ragu, supaya engkau bisa lagi berdiri dan berjalan, karena Yesus menyertai engkau, Yesus menolong engkau. Jemaat Tuhan, ketika Yesus menampakkan diri, Ia memampukan kita untuk keluar dari setiap kekhawatiran. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Ada waktunya untuk bersedih, ada waktunya memang untuk bersembunyi karena ketakutan, ada waktunya memang dalam hidup ini kita memiliki banyak keraguan atau kecil ukurannya. Di saat ketiga hal itu menguasai kita, kita membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Kita membutuhkan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Saya mendorong ketika engkau bersedih, ketika engkau bersembunyi dalam sebuah ketakutan, ketika engkau dalam keraguan-raguan, Yesus sanggup berbicara kepadamu. Yesus sanggup beracara dalam hidupmu. Yesus sanggup menemui engkau dan berkata, damai sejahtera buat engkau. Kita membutuhkan suaranya, kita membutuhkan kuasanya, dan kita akan mengalami sebuah perubahan yang besar saat Yesus menampakkan diri. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus menampakkan diri-Mu kepada kami melalui doa-doa kami, melalui pembacaan firman kami, sehingga kami menjadi tenang, sehingga kami bisa menjadi terus percaya bahwa ada Kristus yang bersama dengan kami. Hadirat-Mu memenuhi kami semua, hadirat-Mu melingkupi kami semua, memberkati kami semua, sehingga kami bisa keluar dari setiap kesedihan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita sekali lagi menyembah Tuhan dan memuji memuliakan nama-Nya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Oh Yesus, Selamanya kami Yesus sembah namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kasih-Mu sungguh nyata kasih-Mu besar di bagi kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. layak disembah. Glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus penebusku. terima kasih Haleluya. sebab Kau yang Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan terus menampakkan dirinya kepada kita semua. Kita bisa berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kita bisa menikmati kehadirannya. Kita bisa menikmati wajahnya di jam-jam doa-doa kita setiap harinya. Sehingga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut, bahkan keraguan yang terus menghampiri hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Dia sudah bangkit dari kematian, Dia mengalahkan maut untuk menyelamatkan kita semua. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat beberapa pokok doa yang penting pada hari-hari ini. Beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai janji Bapa, bahwa Dia berjanji hendak mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua orang percaya. Dia berjanji supaya kita bisa memiliki persekutuan yang lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik, yang bisa menemani kita, yaitu Roh Kudus-Nya turun atas kita semuanya. Lalu kita juga belajar mengenai sebuah karunia untuk bernubuat. Karunia yang dipakai untuk mewakili Tuhan di hadapan orang lain. Sehingga orang tersebut bisa dikuatkan, dibangun, didorong, dan dia bisa keluar dari setiap permasalahan mereka dan semakin dekat kepada Tuhan. Kita perlu berdoa buat pokok doa ini. Karena saya merasa bahwa seluruh jemaat Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap jemaat harus mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan mereka yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, api itu akan terus membakar mereka. Air itu akan terus menguasai kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan kekuatan pribadi. Mereka bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan karunia untuk bernubuat itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, kita akan berdoa buat setiap keluarga kita. Kita semua yang ada di Hongkong ini, hampir semua datang karena keluarga kita. Alasan untuk membiayai kehidupan setiap keluarga kita. Namun pasti ada hal-hal yang terjadi karena adanya jarak antara kita dengan keluarga. Mungkin sering terjadi kesalahpahaman. Mungkin terjadi gesekan yang tidak bisa langsung diselesaikan karena tidak bisa tatap muka atau karena kesibukan. Apapun itu yang menjadi tantangan kita di tengah keluarga, kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati setiap keluarga kita, mencukupkan semua kebutuhan, memberkati semua apa yang menjadi angan-angan mereka, dan Tuhan melindungi, menjagai pasangan hidup kita, keturunan kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudari kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan meminta karya Tuhan bekerja atas hidup mereka. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, hendak berdoa ya Tuhan, membawa setiap pokok doa kami. Tuhan, pertama-tama kami mau membawa setiap hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami, seluruh jemaat ya Tuhan, kami rindu menikmati penggenapan janji Bapa itu, di mana kami mau mengalami pencurahan Roh Kudus sekali lagi, di mana kami mau mengalami Roh itu bekerja atas hidup kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah janji-Mu itu tergenapi atas semua jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa mengalami kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Sehingga mereka dapat berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sehingga dalam kehidupan mereka, keputusan mereka, mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Bukan hanya kehendak mereka semata ya Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan karunia-karunia baru. Karunia untuk bernubuat atas kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi peka terhadap suara Tuhan. Dan suara itu akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Biarlah itu dapat membangun jemaat. Biarlah itu dapat mendorong jemaat. Biarlah itu dapat menguatkan jemaat. Menasehati jemaat. Sehingga kami semua bersama-sama bisa bertumbuh secara rohani. Dan kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu pada saat ini dalam nama Yesus. Bahwa kami semua akan semakin menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Kami semua akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Roh itu. Sehingga kami bisa bertumbuh menjadi berkat dan membawa dampak. Seperti dalam firman-Mu Yeskiel Tuhan. Ketika air itu mengalir akan membawa kehidupan. Sehingga dimanapun kami berada, Roh itu mengalir dan membawa kehidupan di sekitar kami. Menawarkan sesuatu yang lebih berharga dan mulia kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai kami selalu ya Tuhan. Pakai kami terus ya Tuhan. Kami adalah alat-Mu. Kami siap untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan buat keluarga kami. Saat ini juga Tuhan, hamba mau berdoa buat setiap keluarga umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, jagai dan lindungi mereka semua. Berkati mereka semua. Jika hari-hari ini ada masalah. Jika hari-hari ini ada tantangan yang harus diselesaikan. Jika hari ini ada situasi yang perlu campur tangan Tuhan atas keluarga kami, maka di dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang akan menolong mereka. Engkau Tuhan yang akan menunjukkan kemuliaan-Mu, pembelaan-Mu, kuasa-Mu atas hidup mereka. Tuhan, bantu kami semua. Kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan keluarga kami sendiri. Kami butuh Tuhan untuk campur tangan atas keluarga kami. Supaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkaulah pusat daripada iman kami, ibadah kami. Juga dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shalom-Mu atas keluarga kami semua. Berkat-Mu tercurah atas kami semua, keluarga kami semua. Bahkan perlindungan-Mu nyata atas anak-anak kami, atas suami kami, atas istri kami, atau siapapun itu Tuhan, orang tua kami. Kami semua akan dalam perlindungan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah juga mendengarkan firman-Mu dan menaikkan pujian penyembahan. Kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau terus dalam naungan-Mu. Kami mau terus dalam penjagaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan dengarlah firman Tuhan. Terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali kehidupan kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat setiap perhatiannya dan waktunya. Tuhan memberkati Anda, selamat melanjutkan aktivitasnya dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.